Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.750 menguat 1,56%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBNI ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. BBNI berhasil menembus 9.500-nya dan Bapak Ibu bisa perhatikan volume naiknya itu juga serius dan arahnya ya all time high 10.000 ya, sangat berpeluang minggu depan ke 10.000. Jadi menarik gak? Harusnya menarik. Kalau ditanya boleh beli nggak ya, tergantung Bapak Ibu, karena sentimennya di 10 Oktober itu akan stock split 2:1, berarti dibagi 2 harganya sekarang ya. Jadi ya kalau harganya 10.000 nanti berarti di 5.000 harga stock splitnya. Jadi ada peluang sih all time high akhirnya cetak rekor baru juga setelah ketinggalan dari BBCA, BMRI, dan BBRI. Ya, dia cetak all time high itu Desember tahun lalu. Habis itu turun dan akhirnya atas. Jadi menarik gak untuk BBNI? Nah, menarik kalau yang sudah punya. Yang belum punya ya coba atur aja strateginya. Apakah nggak pakai stop loss, tinggal average down nanti kalau ISG koreksi, atau ya cut loss kalau gagal bertahan di atas 9.600, 9.500 seperti itu. Bisa ya, tapi ya di grup Bernet Trader sudah beli waktu itu di tanggal 18 September saat dia koreksi, beli di 9.400 sampai 9.300 dan sekarang sudah floating profit 350 poin ya, hampir 4%, 3,5%. Target saya sih jualnya di 10.000, tapi kalau tetap kuat ya saya hot sampai mendekati stock split. Kalau dia masih ngegas terus sampai stock split ya hot seperti itu ya, berarti stock splitnya itu 2 minggu lagi, minggu depan dan awal pertama Oktober. Jadi Selasa 10 Oktober dia akan stock split. Nah, menarik ya, masih ada 2 minggu. Apakah akan all time high? Kalau melihat kondisi seperti ini, apakah rounding bottom juga nih? Atau pola kapendal? Nih targetnya bisa 10.450. Ya kita lihat aja nanti gimana seriusnya naik untuk BBNI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk BBNI udah 5 minggu terus naik, volume makin meningkat. Ya mestinya sih all time high ditembusnya minggu depan. Seperti untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 6.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BMRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. BMRI kemungkinan besar bisa all time high juga kalau ISG bisa ngegas 7.050 sampai 7.130. BMRI ada potensi all time high ya. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang, beli harga pucuk nih. Yang penting siap strategi average down aja atau simpan sampai kembali profit, kembali cetak rekor baru all time high. Setiap tahun apakah dia all time high? Kalau dilihat historinya ya setiap tahun dia cetak rekor baru. Ini 2022, ini 2022 ya, 2023 cetak rekor baru lagi, dari 2021 juga nih cetak rekor baru. Oh bukan ya, 2021 nggak cetak rekor baru. All time high-nya itu waktu di 2022 itu cetak rekor baru. Jadi seperti itu ya untuk BMRI. Kalau sekarang memang harga-harga pucuk ya, pastinya kalau melihat historinya akan ada koreksi yang cukup dalam, itu pasti. Cuman nggak tahu nanti ceritanya apa, tapi ya pasti ada sentimen nanti yang membuat harganya turun karena aksi profit taking yang ngerek dari bawah. Biasanya 20%, sekitaran itulah turun-turunannya. Tinggal lihat nantilah di mana dia ada koreksinya ya. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBRI didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. BBRI malah belum kemana-mana nih. Coba tadi lihat ada distribusi. Kalau asing net sell. Jadi ya lagi konsolidasi. Semoga aja ada tarikan hari Senin, ditarik naik ya. Ini kayaknya bertahan. Ini dia akan mencoba menembus 5.400 namun gagal terus minggu kemarin. Ya tinggal lihat Senin kemana arahnya. Takutnya sih tiba-tiba dibuang aja sih, karena ini kan ada pola bearish pennant atau patahan flag terbalik. Arah terdekatnya itu bisa ke 5.000 EMA 200-nya ini. Itu kalau dia turun ya. Tapi kita lihat aja untuk BBRI teknikalnya
kurang menarik walaupun memang membentuk higher low. Tapi lihat aja Senin kalau tembus 5.400, kalau Bapak Ibu nekat beli ya silahkan. Itu aja untuk BBRI. Tapi lebih menarik ya saham-saham Big Bang sih harga-harga atas semua ya. Cuman BBNI yang cukup menarik, yang kemungkinan besar masih nge-swing atas pot cetak rekor baru lagi karena ada corporate action stock split. Kalau yang lainnya kan ya udah all time high, udah nggak ada cerita lagi, ya nggak kemana-mana, takutnya seperti itu untuk BBRI. Tapi kalau Bapak Ibu suka dan berminat ya bisa-bisa aja beli ya, sabar ditunggu aja. Kalau misalnya di luar plan dia terus turun ya bisa tambah di bawah kalau memang ada dana. Kalau nggak ada dana ya disabarin aja ya. Musuhnya tuh waktu aja, tinggal tunggu aja dia naik lagi nanti. Seperti itu BBRI. Langsung saja ke teknikalnya, BBCA bagus, masih di atas 9.000, masih aman. Kalau Bapak Ibu ada yang spekulasi buy di hari Jumat kemarin pas dia koreksi di 9.075, nggak masalah, targetkan aja all time high-nya. Semoga sampai minggu ini. Yang paling penting ISG tembus 7.100, kemungkinan besar BBCA juga yang ngereknya, dan BBCA ada potensi menembus kembali all time high-nya, dan setelah itu mungkin baru saham-saham big cap atau ISG-nya koreksi. Bisa seperti itu pergerakannya ya. Yang penting selama di atas 9.000 aman. Apalagi BBCA itu membentuk candle doji, ekor juga panjang menarik. Bisa jadi ini swing low-nya lagi dan siap-siap membentuk swing high. Ya, target 9.400 9.450 itu untuk BBCA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup dari 1.230 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di box resminya BBTN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBTN yang ya belum kemana-mana juga. Tapi bagusnya dia membentuk swing low minggu kemarin atau higher low ya, semoga aja bisa nge-swing atas. Kalau Big Bang rebound ada inflow Senin Selasa besok ya, targetkan aja BBTN tuh nge-swing atas sampai 1.280 ya, naik 3% 4% lumayan lah kalau dikasih ya. Itu mungkin nggak ini bisa jadi swing low, mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin di pasar modal tuh, apapun bisa terjadi ya. Tapi kita tuh tahu seperti itu ya, mungkin apapun bisa terjadi, tapi harus punya plan juga ya. Kalau nggak mau rugi waktu terlalu lama, apalagi kalau di saham-saham yang kurang oke ya, fundamental jelek atau ya saham-saham gorengan, takutnya lama bangunnya atau lama naiknya. Kalau di Big Bang ya, kalau Bapak Ibu mau berharap mau beli di pucuk pun, kalau dia turun ya bisa tambah lagi aja. Tinggal tunggu dividen dan ya biasanya tetap saham itu akan naik lagi sendirinya dengan fundamental membaik, dengan ekonomi Indonesia juga membaik, ya akan balik ke arah juga. Tinggal strategi seperti apa, mau maintainnya di average down kah atau disimpan aja, seperti itu ya. Dan strategi average down juga ya harus ada strateginya, nggak sembarangan cuma 1% average down ya. Di titik-titik harga berapa Bapak Ibu mau average down, misalnya mau di support 1, support 2, support 3, setiap dia buat support Bapak Ibu average down bisa juga seperti itu. Jadi untuk BBTN kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya semoga aja rebound lah ya untuk BBTN. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.880 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya BDMN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya. BDMN ya bertahan di atas EMA 200 bisa kalau Bapak Ibu nekat nih ya. Karena melihat ada EMA 200 ya bisa pakai sandaran EMA 200, tapi ya konfirmasinya tembus 2.800 titik amannya. Atau ya kalau Bapak Ibu mau risknya sebenarnya kecil aja nih. Pokoknya kalau dia sampai tutup di bawah 2.880 ya nih turun aja 2% aja, tinggalin aja udah. Kalau mau ya. Pokoknya lemah lah dia. Mungkin nanti naiknya turun dulu kalau dia jebol 2.880 atau jebol EMA 200-nya di 2860 ya. Kalau Bapak Ibu nekat siapa tahu yang nge-swing atas karena ada inflow Big Bang, dia bisa nge-swing ke 3.000 tuh kan lumayan, dapat 4,5%, stop loss-nya 2%. Jadi risk reward 1:2. Kalau tertarik ya, kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada 2 kali rejection 2 minggu, kemungkinan besar sih ada peluang technical rebound ya. Menurut saya peluang besar sih bisa technical rebound. Kita lihat aja Senin besok untuk BDMN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2.230 sama harga
menguat 0,45%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya Arto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Arto rebound nggak sih kondisi seperti ini? Bisa-bisa aja ya. Cuman teknikalnya lagi kurang oke. Tapi ya bisa aja rebound. Tadi gimana broker summary-nya biasa aja nih, nggak terlihat yang distribusi signifikan. Kalau asing net buy tipis kondisi seperti ini ya, mudah-mudahan lah ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu nekat nih 2200 itu jagaan, kalau gagal bertahan di atas itu minggu ini ya, seminggu ke depan 2000 arahnya. Itu aja untuk Arto. Ya risknya kecil juga nih kalau Bapak Ibu berminat, paling mentok 3% dengan kondisi seperti ini ya, atau 4% lah seperti itu. Untuk Arto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1920 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BTPS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BTPS kondisi seperti ini masih sama, kemungkinan besar bisa mencoba rebound ya. Memang sekarang itu dia di pertengahan, tapi ada peluang mencoba menguji kembali 2000-nya minggu ini. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, 3 minggu dia koreksi, volume makin mengecil. Memang minggu kemarin volumenya cukup sedikit lebih besar dari volume minggu sebelumnya, tapi nggak masalah. Ya memang idealnya koreksi satu candle lagi baru rebound, biar mepet support, biar risknya kecil kalau mau beli. Tapi bisa aja nggak dikasih malah rebound ya. Kemungkinan besar sih ada rebound minggu ini untuk BTPS. Kelihatan doji-nya juga ya ada lah. Coba risk reward ya seimbang aja lah. Target profit 2000 itu 4%, stop loss-nya di bawah 1860. 4%. Kalau berminat ya bisa-bisa aja, atau nawar di bawah, siapa tahu dikasih di bawah dulu, koreksi sedikit baru naik. Nah Bapak Ibu dapat stop loss-nya lebih kecil, 2,5% aja, tapi belinya ya di 1880 ke bawah. Kalau dikasih ya rewardnya lebih besar nih, karena target BTPS itu akan uji level psikologisnya 2000 untuk BTPS. Semoga aja rebound minggu ini ya. Kalau menurut saya sih ada peluang mencoba rebound. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1095 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya NISP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NISP kemungkinan besar bisa rebound karena volumenya cukup meningkat. MACD mulai mengarah ke atas walaupun masih landai, belum kuat. Tapi nggak masalah, risknya kecil juga nih, 1% 2% aja. Pokoknya tutup di bawah 1080, Bapak Ibu mau tinggalin aja. Berapa nih top lossnya? Nggak perlu nunggu sampai 1000, gagal bertahan udah 2% lah. Nih 1070 atau 1065, 2,5% aja tinggalin. Kondisi seperti ini nggak perlu jauh-jauh menurut saya ya. Nah rewardnya lumayan tuh, 5% kalau di jalan ya ke 1150. Kalau tertarik, kemungkinan sih ada peluang rebound nih NISP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, memang dia ada candle merah, volume besar, menutup penuh. Tapi kan kelihatannya ISG kalau rebound, NISP pasti potensi besar rebound. Candle hijau lagi, bisa aja. Kan sering seperti itu. ISG aja habis candle merah, candle hijau. Candle merah, candle hijau. Habis itu akhirnya Kamis Jumat dia hijau semua candlenya. Nah bisa seperti itu. NISP akan hijau dan ya kalau ISG tembus 7100, peluang besar NISP akan uji 1150-nya. Seperti itu. Nah, NISP, tapi disclaimer ya, ini baru analisa, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat ini swing low, swing high-nya bisa dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, dan terlihat NISP di 0,382-nya di 1100 ya, mestinya mantul situ, atau pakai ini. Kalau pakai ini terlalu dalam kan, lemah sebenarnya, udah terlalu jauh turunannya. Dia mencoba sempat rebound di 0,618 dan akhirnya gagal. Nah seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pusing-pusing lihatnya ya, lihat support resisten aja seperti ini. Ya harus rebound pokoknya dia minggu ini indikasinya kalau mau bagus. Ya, apalagi sudah 2 minggu konsolidasi. Seperti itu NISP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BNGA yang ditutup di harga 1695 menguat 0,59%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BNGA diakumulasi.
Langsung saja ke teknikalnya. BNGA kondisi seperti ini bisa jadi swing low, kemungkinan besar, tapi disclaimer ya, kalau saya lihat sih ini ada peluang swing low 1690 atau 1700 nih harus dijaga nih low-nya. Ini kan ada support kalau Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini bisa dipakai nih, support minor. Pokoknya tinggalin aja kalau dia minggu ini gagal bertahan di atas 1680, gagal. Ya, menurut saya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau stop loss sekalian di bawah, silahkan juga. 4%. Tapi kalau saya yang mending saya cut loss 1%. Pokoknya jebol lemah. Udah, kalau mau bagus rebound. Senin besok harus rebound. Itu aja. Atau koreksinya tipis, nggak lebih dari 1680. Targetnya kemana? Ya 1750 itu terdekat. Kalau itu lanjut nge-swing cukup kuat, masih akan potensi ini all time high lagi. Siapa tahu ini koreksi ABC-nya selesai dan dia siap-siap nge-swing atas lagi. Targetnya masih sama all time high-nya. Kuncinya 1750 itu tembus all time high ya, seperti itu BNGA. Tapi ini kembali lagi disclaimer, silahkan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah, dan keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.